Oke, what's up kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi, di video kali ini aku bakalan cerita mengenai pengalaman pribadi saya ya saat muncak di Gunung Jabo Larangan. Jadi, saya ini adalah pendaki pemula baru pertama kali ya. Eh, Dulu-dulu nggak jauh hari sih, deket-deket ini juga sebelum 16 Agustus itu saya juga pernah, tapi bukan daki ya, lebih tepatnya ngecamp ya, karena motornya itu bisa dibawa ke atas. Jadi sudah tiga kali, jadi 4 kali yang ini daki beneran. Jadi banyak cerita seru yang saya alami di Gunung Jabo Larangan ini. Yang belum tahu, Gunung Jabo Larangan ini jadi letaknya atau ketinggiannya berapa. Jadi letaknya adalah di Magetan, Jawa Timur, eh, Kabupaten Magetan ya. Letaknya itu di sebelah timurnya Gunung Lawu, Gunung Jabo Larangan itu. Jadi timurnya Lawu ada Mungkrang, terus Jabo Larangan ini timurnya Mungkrang ya. Jadi sebenarnya banyak sih di Magetan gunung-gunung yang tinggi seperti Lawu itu kan 3000 mdpl lebih ya. Kalau Mongkrang itu kalau nggak salah sekitar 2000-an. Kalau Jabo Larangan itu 2300 mdpl. Nah, banyak cerita seru yang akan saya ceritakan selanjutnya ini. Jadi ini sih sebenarnya pendakian itu pada 16 Agustus ya saya. Waktu itu sudah direncanain sebenarnya 1 minggu yang lalu. Jadi saya ketemu teman SMP saya, mana itu dari pulang dari Taiwan, dari luar negeri ya. Itu mau jual laptop. Nah, kebetulan saya ini ya jual beli di rumah gitu. Jadi dia itu minta tolong dan akhirnya eh,
Wah, treknya gak umum. Iki wis mulai nanjak ini. Terus aku sama teman-teman, padahal tas gue kecil ya, segini cuman. Ini berapa liter nih cuman? Ya namanya pendaki pemula. Ya saya pun segitu udah berat banget. Apa memang belum terbiasa apa gimana, nggak tahu. Karena waktu di pos di pos berapa ya? Kalau nggak salah satu ke dua kan, itu udah nanjak. Itu saya sempat nyoba tas karir dari temanku si David. Rasanya deglang-deglang. Duh wis gak kuat iki aku bro nek koyo ngene. Ya udah, karena akuanya kesalahannya akuanya 3 di dalam, harusnya kan ya 2 lah kalau 60 liter. Terus singkat kata akhirnya kita lanjut. Kita lanjut. Treknya koyo ngene. Jadi tanah gitu ya, teksturnya masih tanah. Kalau diinjek itu agak lari gitu tanahnya. Ya, alhamdulillahnya di situ itu nggak hujan. Kalau hujan pasti lebih repot lagi gitu. Gue pikir saya kalau hujan, wah ini bingung gini hujan. Tapi alhamdulillahnya sempet ada mendung sih. Cuman waktu berangkat itu aja ada mendung. Cuman alhamdulillahnya sampai malam di tengah hutan eh, itu ya ada bintangnya kelihatan. Terus kita lanjut pas satu kedua akhirnya waki ya. Jadi gini terus kita tanda kita tenan ya. Ya udah kita ya istirahat. Kalau ada yang capek kita istirahat. Gak kesusu, sing penting bareng gitu. Kita kan prinsipnya gitu. Jadi si Yahya itu tadi udah di atas. Akhirnya sampai pos 2, terus sampai pos 2 pos 3. Pos 2 kalau nggak salah kedua ketiga itu ketemu sama pendaki yang tadi di bawah tadi itu, yang rumahnya kalau nggak salah Madiun tadi ya. Kalau Madiun Ponorogo apa yang mana ya, karena banyak banget nggak bisa. Di situ ada TikTok juga loh, ada orang yang TikTok. Jadi jam berapa itu, jam 4-an itu ada yang turun ke bawah, perempuan 4 laki 1. Gila. Ya awalnya sih nggak tahu, saya kira deket gitu TikTok, sangar aku gitu. Terus akhirnya kita pun terus maghrib ya. Maghrib itu sekitar jam berapa, 6 kurang seperempatan ya azan. Itu udah mulai gelap. Jadi nanti fotonya akan saya share di samping sini. Udah mulai gelap, terus akhirnya ketemu sama rombongan yang tadi. Ya tiduran lah itu, rasanya capek banget. Karena kata teman saya itu kan yang pengalaman 2 ya. Iki daki temen iki kalau pemula gak recommended katanya gitu. Ya alhamdulillahnya saya kuat-kuat saja. Karena dari rumah aku minum katanya sih kalau gula aren ya, gula merah itu menambah tenaga. Alhamdulillahnya saya kuat. Padahal dulu waktu di pantai Pangasan itu, padahal kan ada ngelewati bukit gitu, itu saya nggak kuat hampir semaput. Ya alhamdulillah di situ saya karena ada niat, jadi alhamdulillahnya kuat. Singkat kata jam berapa tadi, jam 6 kurang seperempatan ya insya Allah ya, karena gak sempet lihat jam. Saya cuman pakai senternya pun aku pakai HP yang lawas itu, karena situ saya dibawai sama bapak saya. Iki gonen gitu, ada nomornya Telkomsel. Karena insya Allah kalau Telkomsel ada sinyalnya gitu. Itu ada, itu masih di, kalau di pos 2 itu ada sinyalnya. Di pos 3 udah gak ada sinyal. Terus akhirnya kita pun sesudah makan-makan tadi, si pendaki dari rombongan itu tadi lanjut. Ya lanjut, terus sempat tanya-tanya sih, ini kalau puncak kira-kira aduh Mbak Mas, kan ada yang pengalaman ya, ada yang udah ke situ kayaknya.
ya agak ada suara yang nggak berinding ya, ada suara yang nggak diinginkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di akhirnya kita di pos 3 itu, terus akhirnya kita pun eh dari rombongan ya, dari rombongan dari setelah habis pisah rombongan itu akhirnya kita yuk saya lanjut gitu. Itu udah maghrib itu. Jadi eh kita lanjut aja gitu. Ya udah, akhirnya kita pun malam itu kalau nggak salah isya itu baru di pos 3. Dan itu jalurnya gini, udah 70 derajat kalau nggak salah, kalau 60 sampai 70. Terus eh akhirnya di pos 3 itu kita itu jalan mencabang ya. Jalan mencabang ke camp Bandulan sama ke camp yang puncak. Karena setelah saya lihat di peta saat pulangnya itu ternyata puncaknya itu gini. Gila. Akhirnya kita sempat bingung di situ. Teman saya yang tadi itu ke Bandulan apa lanjut ke eh apa itu? Apa lanjut ke puncak gitu. Kira-kira nek aku ngiraku neng Bandulan karena Bandulan itu deket banget sama eh deket sama itu ya. Deket sama pos 3 itu deket banget. Cuman akhirnya terus kita bisa di situ santuy-santuy. Terus akhirnya kita pun habis santuy-santuy ya di situ, rebus air, ngopi-ngopi lah gitu. Karena pos 3 itu sebenarnya ternyata besoknya waktu pulangnya itu saya eh, ternyata itu jalan gitu. Saya kasih matras gitu. Di situ udah tidak ada pendaki satupun yang kami nggak simpangan sama pendaki satupun di situ. Jadi itu udah malam banget. Akhirnya saya takutnya kalau ada hewan gitu. Ya kita tetap yang pengalaman saya suruh ke yang di depan ya. Yang pengalaman saya suruh di depan, terus saya pilih tengah gitu karena ya gak pengalaman kan. Tapi teman saya yang gak pengalaman yang satunya itu kuat banget dia. Dia malah bawa tas carrier itu waktu itu. Tas carrier yang 60 liter itu ada. Dia kuat banget itu. Akhirnya di situ sempat tidur-tidur. Agak lama di situ sekitar 40 menitan ya. Nah, itu yang sebenarnya buang waktu, tapi gimana lagi orang capek banget. Jadi kita butuh tenaga ya. Habis itu si Firman ini udah mulai beda ya. Karena ya malam dan suasana seperti itu. Akhirnya ya saya wajar lah. Yang penting insya Allah kalau saya dipesani sama bapak saya. Karena kalau awakmu ki tamu gitu, kamu itu tamu. Jadi sebenarnya saya pun nggak boleh sebenarnya. Awakmu ki tamu gitu. Jadi kalau ke sana ya jangan neko-neko. Cuman ya kalau sampah itu dibawa, gak usah reko-reko lah, gak usah ngomong yang aneh-aneh. Yang penting kayak gitu itu saya pegang banget. Cuman kalau buang hajat atau kita ngasih tanda, tanda apa yang kayak alang-alang di tanda itu ya, buat pendaki itu kan tujuannya kebaikan gitu, insya Allah nggak apa-apa. Akhirnya akhirnya si Firman itu di atas gitu, katanya
Dia tidur, terus saya kan di bawah gitu. Kalau saya nggak ada penerangan, nggak berani saya. Dinyalain, saya nyalain semua lampunya, lap, ya terang kan, terang. Kita cerita-cerita ya, sempet guyon-guyon tapi nggak berlebihan lah, karena ya di tengah hutan kayak gitu. Akhirnya singkat kata, si Firman tuh tidur terus bangun. Aku rumangsa gak nyaman gini. Loh, ya nyamah-nyaman nih lah. Dia kan tidur gitu. Waktu di bawahnya dia cerita, mergo enek suara kresek-kresek. Ya kresek-kresek mungkin hewan, bisa insya Allah. Ya orang yang namanya gak pernah kejamah orang, gak pernah dijamah manusia, ya jarang yang menjamah. Ya biasa kayak gitu menurut saya. Jadi sehabis itu kita pun lanjut ke puncak. Wah, treknya coy. Jadi yang parah itu ya pos 3 menuju puncak ini. Kita pun sempet itu ya, jalan gitu agak landai. Sudah, kok gini treknya, yang teman saya, "Buh, koyo ngene" gitu. Kayak gini gitu. Sempet kepikiran yang enggak. Karena ya saya pendaki pemula ya. Terus akhirnya, "Buh, ini udah kayaknya mending," saya sempat kepikiran gini, mending balik aja. Oh, awakmu balik ya aduh malahan. Itu sudah agak ke puncak ya, sudah agak puncak. Seperti tadi sini itu ada tulisan puncak, tapi sebenarnya puncaknya itu jauh banget. Tapi banyak bonusnya di sini, banyak view-view yang bagus sekali. Saya akan share view-view. Viewnya Lawu ya, Lawu sama Sunrise, Mungkrang, puncak Pandowo juga ada situ. Nah, akhirnya kita pun lanjut. Saya cuman berpikir gini, oh, ini pertama kali saya gitu. Ya gimana lagi, cuman udah jauh ini. Kalau turun juga jauh. Kalau turun pun itu nggak mungkin, karena teman saya yang 3 itu kita ndaki aja tapi pelan-pelan gitu, pelan-pelan aja gitu. Ya wes manut, karena dia yang pengalaman. Ya udah, si Davi belakang yang pengalaman tadi, yang si Rizkanya itu depan sendiri. Ya gak apa-apa, aku insya Allah pasrah lah. Bener-bener pasrah gue gitu. Terus akhirnya lanjut, nemuin itu jalannya gini terus. Itu sudah kalau nggak salah 80 derajat. Itu jalan memang bener-bener waktu paginya saya pulang, waktu tanggal 17-nya. Saya nggak percaya kalau tadi malam itu ternyata aku itu lewat situ gitu. Saya kira pulangnya itu keliru jalannya. Nah, waktu itu terus pasti yang rewel saya, karena saya kan ya nggak nggak apa itu, nggak terbiasa lah yang kayak gitu. Saya sendiri juga ya pasrah aja gitu. Takutnya itu hewan tuh takut banget. Insya Allah kalau percaya aja lah sama Tuhan kalau kita dilindungi. Ini juga pertama kali saya mendaki, jadi saya sempet rewel di situ. Rewelnya itu gini, takutnya kalau ada badai apa sesuatu gitu. Jadi wis gimana ya, kita nemuin lagi jalan kayak gitu lagi gitu. Tinggi banget tuh. Sempet aku kepikiran pakai tali nggak Ki? Gak usah gitu katanya si Firman yang pakai carrier besar itu. Gak usah. Ya wis, yang penting naik kesel leren aku. Sebenarnya yang capek itu saya. Jadi
singkat kata ya, akhirnya kita pun lanjut terus. Jadi istirahat, lanjut lagi, istirahat lagi, lanjut lagi. Wah, itu puncak gitu sana. Semakin ke sana itu semakin jalan semakin kecil dan gimana ya, tanah gitu. Jalannya itu masih tanah, dan teman gue itu sempet bilang gini, wah kok ora enek jejak ya. Wah, aku langsung kaget, kok ora enek jejak iki piye iki. Ya, kata teman saya, dijajal ae ning ngarep kono mbok menawa enek jejak. Ternyata ada gitu ya, blong lah ratuan. Akhirnya kita ada trek yang nanjak lagi, jadi nanjaknya itu benar-benar banyak banget itu. Ada trek yang nanjak lagi, terus akhirnya kita
bukan yang kain hitam tuh, bukan. Kesalahannya itu di situ, sedangkan itu apa itu dingin, kayak anyep gitu kalau kalau apa kena embun itu anyep gitu rasanya, kayak basah. Salahnya di situ. Aku pun pakai jaket juga bukan jaket yang eh, buat muncak. Jaket saya itu jaket biasa ya, kayak kain kayak gini. Saya pun kaos pun eh, nggak pakai kain yang itu. Jadi kayaknya kain yang ini, yang kayak gini, kayak hoodie, kayak jaket hoodie gitu. Kesalahan saya itu di situ. Makanya saya kedinginan situ. Akhirnya saya nyalain kompor. Nah, waktu itu sekitar jam 1 itu, kalau saya nggak salah ya, sekitar jam 1 itu eh, mulai ada angin, mulai ada angin. Ya nggak kenceng, cuma flash itu blok blok blok.
upacaranya nggak ada ya karena angin gede banget. Nah, nggak bisa kalau upacara. Karena juga dari masnya panitia katanya ya nggak ada acara gitu. Malahan di Bandulan yang teman saya itu dia aja tenda dua aja, jadi cuman itu aja. Yang banyak malah di puncak. Jadi teman saya itu sebenarnya pagi mau pagian ya, sekitar jam 5-an itu udah mau muncak lagi ke puncaknya Jebel Rangan. Akhirnya nggak jadi karena anginnya gede banget. Jadi kalau di Bandulan itu tidak dapet view-nya Lawu ya. Tapi kalau di puncaknya Jebel Rangan itu dapat plus plus plus. Nah, singkat kata kita pun akhirnya tidur lagi karena semalam nggak tidur. Bangun-bangun itu udah jam berapa ya? 11 kalau nggak salah. 10. Ayo balik gitu. Nanti kalau kesorean takutnya kemalaman. Nah, waktu itu sudah beres-beres kita turun. Aku lihat bawah. Gue nggak percaya kalau malam tadi itu aku apa? Aku apa itu? Kalau malam tadi itu aku lewat situ gitu. Aku nggak percaya. Akhirnya kita pun aku pribadi ya. Yakin toh mosok mambengi lewat kene aku. Yakin. Malam tadi masa lewat sini. Ya ini jalannya gitu. Jadi kayak ketutup gitu. Foto di tempatnya yang ada fotonya apa? 2300 mdpl itu akhirnya pulang. Itu udah sepi semua itu. Itu udah nggak ada orang di situ. Udah pada pulang pagi. Nggak ada upacara tapi sangat mantap sekali view-nya. Setelah itu pulang, kita nggak ngerasa cepet, tapi pulangnya ini lebih banyak, lebih cepet daripada berangkatnya. Saya ngerasa malam tadi itu panjang banget waktu perjalanannya, tapi pulangnya kita nggak lari ya, cuman kok cepet banget gitu. Jadi kok cepet ya, udah sampai sini, udah sampai pelang-pelang yang tadi. Tiba-tiba pos 3, kok cepet banget. Kalau nggak salah berapa menit ya, 20 menitan kalau nggak salah ya. Sedangkan tadi malam itu kira-kira 1 jam. Ya karena jalannya nanjak mungkin. Akhirnya kita pun ya wis gitu. Kalau kesel leren gitu karena kami tremor juga kaki saya karena nggak ada persiapan. Terus akhirnya ya istirahat. Biasa ya kalau siang nggak masalah, jalannya kelihatan. Terus gue lihat samping-samping itu ternyata yang diinjak teman saya itu yang sana jurang. Itu dia udah gini jajal lewat gini gitu. Itu sebenarnya udah kesalahan fatal. Itu harusnya nggak kayak gitu. Kalau jalan yang pasti itu mending jalan yang pasti aja gitu mas ya. Akhirnya kita pun sampai pos 1. Jadi sampai teman saya yang Davi itu melorot gitu karena jalannya masih tanah ya. Ketemu sama sebelum pos 1 ya, ketemu sama mas-mas. Mau ke puncak mas begitu. Iya mas, kami mau bersihin jalan gitu. Ya ngecamp mas. Iya gitu. Camp enggak ya? Ya lupa saya. Akhirnya mas-masnya itu sekitar berenam kalau nggak salah. Ya setelah sapa-sapa kita turun sampai pos 1. Ada orang daki lagi, ada perempuan 3, mas-masnya 3 di belakang. Itu jam berapa ya?
jam 2 kalau nggak salah, jam setengah 2-an ya. Kok baru naik mas gitu? Ya mas, molor katanya. Singkat kata kita buat video, foto dulu karena di situ ada bunga-bunga yang bagus sekali. Jadi kita pilih foto. Setelah foto-foto, terus kita ke sumber air. Itu sebenarnya stok air nipis banget itu. Makanya tadi dari atas gak masak mie, kita cuman makan makan roti sama teman saya mie mentah. Airnya tinggal 1 botol. Nanti buat turun. Ya udah. Ya alhamdulillahnya turunnya itu cepat. Jadi nggak begitu nguras tenaga. Juga nggak begitu minum anak-anak. Jadi cukup sampai ke mata air. Ya alhamdulillah. Situ ya ketemu orang-orang desa ya yang mencari pakan ternak, mencari kayu di situ. Terus habis itu kita masak-masak di sumber air. Ya, ketemu orang. Katanya, masnya nggak tahu ya yang kemarin ada bapak, ibu sama anak gitu. Loh, itu kan yang saya temui di bawah waktu katanya di air terjun bu, katanya gitu. Oh, enggak mas, katanya naik gitu. Gue nggak ngerti dong. Akhirnya, mosok tersesat aku. Terus akhirnya kita masak-masak, makan. Ya alhamdulillah lah, kita udah suwante pol. Pokoknya wis teko kono ki los dol. Ya, masak-masak, kita lepas baju, ganti baju, kita ambil air, minum di sumber air. Kita mutusin untuk pulang. Yaudah, ayo. Oke, beres-beres, pulang. Ya sempat foto-foto, video. Sampai di tempat yang waktu berangkat itu tempat apa ya, buat istirahat lah. Yang pertama itu sebelum jalan yang cor 1 meter tadi. Di situ istirahat dulu. Habis istirahat, ayo gas, yalah. Jalan akhirnya sampai di base camp sekitar jam 2. Oh, di jalan cor itu masnya yang di base camp itu nyusul gitu. Mas, temannya sampean tadi nunggu mas gitu. Karena yang Yahya tadi, teman gue SMP tadi udah turun duluan. Loh, nunggu mas. Lah kalau gitu kudu nunggu ya gitu. Iya, nunggu ya. Emang pemula ya. Jadi agak lucu aja mungkin. Ini pemula gitu masnya. Akhirnya kita pun terus aku bonceng sama masnya, sama bawa tas carrier yang berat. Masnya pakai tas bawa tas 2. Terus anak-anak pada jalan, temen gue yang 3 tadi. Akhirnya gue udah istirahat di situ. Terus ya udah di situ bayar parkir cuman 5.000. Kita manasin motor pulang. Ya plong banget rasanya. Itulah perjalanan yang begitu panjang tadi di Gunung Jowo Larangan. Jadi kesimpulannya adalah dimanapun kita berada tetap menjaga adab kita ya. Seperti waktu itu saya lihat channelnya Mas Awe. Nah itu ya, apa yang dikatain itu yang kalau yang bagus saya praktekin gitu. Yang penting yang baik-baik itu saya praktekin. Kita tetap jaga adab, tetap bismillah dalam melakukan apapun, karena Tuhan Maha Agung yang bisa melindungi kita dimanapun kita berada.
sholat ya, sholat bisa sholat sarung dibeber gitu, kita tayamum karena nggak sempet ke nggak apa di sumber air tadi, nggak kepikiran ya pas waktu itu sholatnya ya tayamum di atas tadi. Ya alhamdulillah. Jadi yang ada di pikiranku kemarin waktu malam itu, wah gue kapok daki lagi gitu. Tapi waktu di bawah itu udah berubah pikiran lagi, apalagi di rumah malahan pengen daki lagi. Ya itu tadi pengalaman saya di Jobo Larangan. Eh, Lebih baiknya dipersiapkan kita mau di Jobo Larangan karena treknya sangat eh, apa sangat tinggi ya, apa treknya ampuh lah pokok 80 derajat gini treknya, kayak naik tangga. Seru. Ya seru-seru. Kalau saya sih pemula udah kayak gitu. Ya jadinya kalau mau insya Allah berani-berani aja kalau diajak mendaki lagi gitu. Itu termasuk trek yang sangat ekstrim sekali katanya temen. Wah nggak recommended. Ya udah, kita kalau jalan yang penting ADW, kalau mendaki lagi bareng-bareng gitu. Ya alhamdulillah sampai rumah. Ya itu tadi cerita pengalaman pribadi yang sangat seru sekali. Karena saya sendiri pemula ya, jadi ya seneng banget lihat hutan-hutan yang masih alami gitu. Jadi kayak tahu diri gue itu siapa gitu, kayak udah bener-bener menjadi diri sendiri gitu, nggak mikir apa-apa. Baik, terima kasih. Itu tadi cerita sedikit dari saya. Kurang lebihnya apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.